Oke, 3, 2, 1. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita masuk kepada acara yaitu uraian gramatikal Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15 yang pada kesempatan ini akan diuraikan oleh Bapak Muslim Gunanta beserta kawan-kawan. Dan kepada Bapak Muslim dan kawan-kawan dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Gadibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah dan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Rizal Al-Hasani selaku pembimbing dan penyusun metode gramatikal Al-Hasani. Kemudian Ibu Nel Ermawati selaku pembimbing GMM 2022 dan juga Pak Joko selaku pembimbing dan seluruh peserta Zoom pagi ini yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih atas segala bimbingan dan pembelajarannya sehingga kami dari GMM 2022 sudah mengenal gramatikal Al-Quran dan semakin paham arti dan makna Al-Quran itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu peserta Zoom, kami dari GMM dalam rangka milad yang ketiga akan menguraikan surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebagai latar belakang, pada bulan Ramadan yang lalu GMM menguraikan ayat-ayat yang berisi doa. Satu di antaranya yang kita uraikan pada pagi ini. Di mana intinya setelah usia 40 tahun kita diperintahkan untuk sering berdoa sesuai dengan ayat ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan ayatnya dan nanti akan dilanjutkan oleh tim untuk menguraikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق Allahul Azim. Selanjutnya uraian akan dilanjutkan oleh Ibu Epi. Surat Al-Ahqaf ayat 15 dibagi menjadi 5 bagian dan 64 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 6. Bagian kedua, penggalan ke-7 sampai 14. Bagian ketiga, penggalan 15 sampai 20. Bagian keempat, penggalan 21 sampai 54. Bagian kelima, penggalan 55 sampai 64. Penggalan pertama, wa. Penggalan kedua, wasaina. Penggalan ketiga, al-insana. Penggalan keempat, bi. Penggalan kelima, walidayhi. Penggalan keenam, ihsanan. Penggalan ketujuh, hamalat. Penggalan kedelapan, hu. Penggalan kesembilan, ummuhu. Penggalan ke-10, kurhan. Penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, wada'at. Penggalan ke-13, hu. Penggalan ke-14, kurhan.
Penggalan ke-15 wa, penggalan ke-16 hamluhu, penggalan ke-17 wa, penggalan ke-18 fisaluhu, penggalan ke-19 salasuna, penggalan ke-20 syahran, penggalan ke-21 hatta, penggalan ke-22 iza, penggalan 23 balagha, penggalan ke-24 asyuddahu, penggalan ke-25 wa, penggalan ke-26 balagha, penggalan ke-27 arba'ina, penggalan ke-28 sanatan, penggalan ke-29 qala, penggalan ke-30 rabbi, penggalan 31 au, penggalan ke-32 zikni, penggalan ke-33 an, penggalan ke-34 ashkura, penggalan ke-34 ni'mataka, penggalan ke-35 allati, ke-36 an'amta, penggalan ke-37 ala, penggalan ke-38 ya, penggalan ke-39 wa, penggalan ke-40 ala, 41 wa, penggalan 42 alidayya, penggalan 43 wa, 44 an, 45 a'mala, 46 salihan, penggalan ke-47 tarda, 48 hu, 49 wa, 49 aslih, penggalan ke-50 li, 51 ya, penggalan 52 fi, penggalan 53 dzarriyati, penggalan 54 ya, penggalan 55 ini, penggalan 56 ya, 57 itu, penggalan ke-58 ila, penggalan ke-59 ka, penggalan 60 wa, penggalan 61 ini, penggalan 62 ya, penggalan 63 mina, penggalan 64 al-muslimina. Uraian selanjutnya disampaikan oleh Bapak Udi. Bapak Akhyar. Pak Ahyar mute. Pak Ahyar mute. Pak Ahyar masuk dulu. Ya, baik. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, wasoina, bentuknya KKL, ciri berakhiran na, pelaku nahnu, akar kata wasoya, pola fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 500, artinya kami telah mewasiatkan. Penggalan ketiga, al-insana, bentuknya KBKK objek tunggal, ciri berawalan alif lam, akar kata anisa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'lanun. Ada di Mahmud Yunus halaman 51, artinya manusia. Penggalan keempat, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan kelima, walidayhi, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda satu, tidak ada alif lam dan tanwin, dan nun hilang. Kata benda kedua kata ganti. Waliday, kata benda pelaku aktif. Ciri aslinya walidaini. Karena bermajmuk dengan nun, karena bermajmuk nunnya hilang. Ciri kata benda pelaku aktif, satu fathah panjang. Huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua kasroh. Ciri ganda berakhiran ya sukun ni. Akar kata walada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal walidun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda ganda fa'ilaini. Artinya di Mahmud Yunus 506 kedua orang tua. Fi kata ganti. Jadi walidahi artinya kedua orang tuanya. Penggalan ke-6 ihsanan. Bentuknya KBKK objek.
Ciri kata benda berakhiran tanwin, ciri objek berakhiran fathah. Akar kata hasuna, pola kata kerja af'ala, pola kata benda if'alun. Ada di Mahmud Yunus 103, artinya berbuat baik. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai 6. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Uraian berikutnya akan disampaikan oleh Pak Udi Triasto. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Penggalan ke-7 hamalat, yaitu KKL dengan ciri berakhiran tak sukun. Pelakunya adalah dia. Akar katanya adalah hamala, polanya adalah fa'ala. Kemudian di dalam Mahmud Yunus ini artinya adalah kok bro, punya saya nggak muncul lagi itu Bu, tolong dimunculkan Bu. Bu, Udah tapi muncul. Sudah ada. oh bentar Pak, saya nggak kelihatan di tempat saya. Bentar. Tidak muncul ada. Ya, di tempat saya tidak muncul. Bentar Bu, saya akan coba view lagi. Oh ya. Dia telah mengandung. Ya, dia telah mengandung. Kemudian penggalan ke-8 adalah hu, yang merupakan kata ganti yang artinya adalah dia. Kemudian umahu ini adalah kata benda majemuk, di mana kata benda pertamanya adalah dicirikan dengan tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian kata benda keduanya adalah kata ganti. Kata benda kata kerja ini merupakan subjek tunggal. Cirinya adalah berakhiran tanwin. Karena bermajmuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Akar katanya adalah ama, yang dari amama. Kemudian pola kata kerjanya adalah wa'ala, pola kata bendanya adalah fu'lun. Ini artinya adalah dalam Mahmud Yunus 48 artinya ibu. Kemudian kata ganti hu adalah artinya ya. Kemudian purha di sini adalah kata benda kata kerja. Di sini ditunjukkan cirinya adalah berakhiran tanwin. Akar katanya adalah horiha. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya 72. Di dalam Mahmud Yunus 372 di sini artinya adalah dia yang di sini tidak kelihatan Tak disenangi. tak disenangi atau kesusahan. Ya, kesusah payah. Mohon maaf ilmu bawahnya tidak kelihatan. Nah kemudian penggalan ke-11 ini adalah wa, artinya adalah huruf ini adalah huruf bermakna yang artinya dan. Kemudian wasoat ini adalah kata wasoat ini adalah kata wadoat ya. Wadoat ini adalah kata kerja lampau, dicirikan adalah berakhiran dengan tak sukun, pelakunya adalah ya. Akar katanya adalah wadoa. Polanya adalah fa'ala. Di dalam Mahmud Yunus halaman 501 artinya dia telah melahirkan. Kemudian kata di penggalan ke-13 adalah hu. Di sini adalah kata ganti yang artinya ya. Kemudian di penggalan 14 adalah purha. Di sini adalah benda kata kerja dengan ciri kata bendanya adalah berakhiran tanwin. Akar katanya adalah koriha, pola kata
kariha, pola kata kariha, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'ulun. Kemudian di Mahmud Yunus 372 artinya tak disenangi atau susah payah. Kemudian arti dari bagian kedua penggalan 714 ini adalah ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Kemudian selanjutnya itu tinggi ya. Uraian bagian 3, penggalan ke-15, wa, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-16, hamluhu, bentuknya yaitu KBM, cirinya, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua adalah kata ganti. Kata pertama yaitu hamlu, bentuknya yaitu KB kakak subjek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ciri subjeknya berakhiran domah. Akar katanya hamala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya kandungan, ada di Mahmud Yunus halaman 109. Kata kedua yaitu hu, bentuknya yaitu kata ganti, artinya nya. Sehingga hamluhu artinya kandungannya. Penggalan ke-17, wa, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, fisaluhu, bentuknya yaitu KBM, cirinya, kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua yaitu kata ganti. Kata pertama yaitu fisalu, bentuknya yaitu KB kakak subjek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin, karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ciri subjeknya berakhiran domah. Akar katanya fasola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Artinya penyapihan, ada di Mahmud Yunus halaman 317. Kata kedua yaitu hu, ada bentuknya yaitu kata ganti, artinya nya. Sehingga fisoluhu artinya penyapihannya. Penggalan ke-19, salasuna, bentuknya yaitu KBKK, kata bilangan. Akar katanya salasa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bilangannya fa'aluna. Ada di Munawir halaman 154, artinya 30. Penggalan ke-20, syahron, bentuknya yaitu KBKK, cirinya berakhiran tanwin. Akar katanya syaharo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lan. Ada di Mahmud Yunus halaman 206, artinya bulan. Arti bagian ketiga, yaitu dari penggalan 15 sampai 20, dan ibunya mengandungnya, serta menyapihnya hingga 30 bulan lamanya. Uraian selanjutnya oleh Ibu Safitri. Uraian bagian keempat, penggalan 21. Hatta, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya hingga. Penggalan ke-22, idza, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-23, balagha, bentuknya adalah KKL, dicirikan berakhiran fathah. Pelakunya huwa, akar katanya balagha, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 71, artinya dia telah sampai. Penggalan ke-24, asyuddahu, bentuknya adalah KBM, ciri kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua sebagai kata ganti. Kata pertama, asudda, bentuknya adalah KBKK, cirinya berakhiran tanwin, karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Akar katanya syadda, dari syaddada, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya sesuai kamus, af'ulun. Di Mahmud Yunus halaman 192, artinya kuat atau balik. Kemudian
Kata keduanya hu sebagai kata ganti artinya nya. Jadi asuddahu adalah artinya balignya. Penggalan selanjutnya penggalan 25. Wa bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-26 balago bentuknya adalah KKL dicirikan berakhiran fathah. Pelaku huwa akar katanya balago, polanya fa'ala di Mahmud Yunus halaman 71 artinya dia telah sampai. Penggalan ke-27 arba'ina bentuknya adalah KBKK atau kata benda bilangan. Akar katanya roba'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alina. Di Mahmud Yunus halaman 136, 137 artinya 40. Penggalan ke-28, sanatan. Bentuknya adalah KBKK, bercirikan berakhiran tanwin. Akar katanya sana dari sanawa. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Di Mahmud Yunus halaman 182 artinya tahun. Kemudian penggalan ke-29 qala. Bentuknya adalah KKL, cirinya berakhiran fathah, pelakunya huwa, akar katanya qala menjadi dari qawala. Sesuai kaidah SIA 1.2. Polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 360 artinya dia telah berkata. Penggalan ke-30 Rabbi. Aslinya ya Rabbi. Bentuknya adalah KBM. Cirinya kata pertama tak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua sebagai kata ganti. Ya di sini di Mahmud Yunus halaman 508 artinya ya. Rabbi akar kata keduanya Robba, akar katanya robba dari robaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Di halaman 138 artinya Tuhan. Ya di sini sebagai kata ganti artinya aku. Jadi Rabbi artinya ya Tuhanku. Penggalan ke-31 auzi. Bentuknya adalah KKP. Cirinya berakhiran sukun, asalnya dari KKSAD tuzi'u. Pelakunya anta, akar katanya waza'a, polanya af'ala, di Munawir halaman 1555, artinya engkau berilah. Di penggalan ke-32, ni, sebagai kata ganti, artinya aku. Penggalan selanjutnya, penggalan ke-33, an, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-34, ashkuro, asalnya dari ashkuru, bentuknya adalah KKSAD. Cirinya berawalan alif dan berharokat akhir dhammah. Perubahan ashkuru menjadi ashkuro karena didahului huruf an. Pelakunya ana, akar katanya syakaro, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 201 artinya aku bersyukur. Penggalan ke-35, ni'mataka, bentuknya adalah KBM. Cirinya kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua sebagai kata ganti. Kata pertama ni'mata, bentuknya adalah KBKK objek. Cirinya berakhiran tanwin karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ciri objeknya berakhiran fathah. Akar kata na'ama, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'latun. Dia Mahmud Yunus halaman 459 artinya nikmat. Kata kedua ka sebagai kata ganti anta artinya kamu. Jadi ni'mataka artinya nikmatmu. Penggalan ke-36 alati sebagai bentuknya adalah kata penghubung yang artinya yang. Penggalan ke-37 an'amta bentuknya adalah KKL, cirinya berakhiran ta, pelakunya anta. Akar katanya na'ama, polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 459, engkau telah memberi nikmat. Penggalan ke-38, ala, bentuknya adalah huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-39, iya, sebagai kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-40, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-41, ala, bentuknya adalah huruf jar, artinya kepada.
Penggalan ke-42, walidayya. Bentuknya adalah KBM. Kata pertama, cirinya kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua sebagai kata ganti. Kata pertama, walidai. Bentuknya adalah KBPA ganda. Aslinya walidaini. Karena bermajemuk dengan ni, maka karena bermajemuk, ni-nya hilang. Ciri KBPA-nya, huruf pertama fathah panjang, huruf keduanya kasroh. Akar katanya walada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya waladun. Kata benda gandanya walidaini. Di Mahmud Yunus halaman 506 artinya kedua orang tua. Kata keduanya kata ganti, ya sebagai kata ganti artinya aku. Jadi walidayya artinya kedua orang tuaku. Penggalan ke-43, wa, bentuknya adalah huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 44, an, huruf bermakna, artinya bahwa. Penggalan ke-45, a'mala, asalnya a'malu, bentuknya adalah KKSAD, cirinya berawalan alif dan berharokat akhir dhammah. Perubahan a'malu menjadi a'mala karena didahului an. Pelakunya ana, akar katanya amila, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 281 artinya aku akan mengamalkan. Penggalan 45 soliha. Bentuknya adalah KBPA tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama fathah panjang, huruf keduanya kasroh. Akar katanya soluha, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Di Mahmud Yunus halaman 219-220 artinya adalah yang baik. Penggalan ke-47, tarbo. Bentuknya adalah KKSAD, pelakunya anta. Akar katanya rodiyah, polanya fa'ala. Di Mahmud Yunus halaman 142 artinya engkau meridhoi. Penggalan ke-48, sebagai kata ganti artinya nya. Penggalan ke-49, wa, bentuknya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-50, aslih, bentuknya adalah KKP, cirinya berakhiran sukun. Asalnya dari KKSAD, tuslihu, pelakunya anta, akar katanya soluha, polanya af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 219 artinya engkau perbaikilah. Penggalan ke-51, li, bentuknya adalah huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-52, ya, sebagai kata ganti artinya aku. Penggalan ke-53, fi, bentuknya adalah huruf jar. Di Mahmud Yunus halaman 326 artinya serta. Penggalan ke-54, duriyati, bentuknya adalah KBM, cirinya kata pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua sebagai kata ganti. Kata pertama duriyati, bentuknya adalah KBKK tunggal. Cirinya adalah diawalin oleh huruf jar berakhiran tanwin karena bermajemuk dengan kata ganti, maka tanwinnya hilang. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar katanya darro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'aliyatun. Di Mahmud Yunus halaman 133 artinya keturunan atau anak cucu. Kata keduanya ya sebagai kata ganti artinya aku. Jadi duriyati adalah artinya anak cucuku. Arti dari bagian keempat penggalan 20 sampai 52 adalah hingga ketika dia telah sampai balik atau dewasa dan sampai 40 tahun umurnya, dia berdoa, ya Tuhanku, Engkau berikanlah aku petunjuk agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Selanjutnya uraian diteruskan oleh Bu Rasmi.
Suara Bu Rasmi kok enggak kedengaran ya? Mbak Bu Pinky, Rasmi nggak kedengaran? Suaranya Bu Rasmi. hujan lebat katanya, Bu. Nggak kedengaran Belum. suaranya. Belum. Mbak Pinky, Saya ganti. Mbak Pinky. Saya lanjutkan, Bu. Ya. Uraian Ya, bagian silakan. 5, penggalan ke-55, inna, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-56, ya sukun, bentuknya yaitu kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-57, tu betu, bentuknya yaitu KKL, cirinya berakhiran tu, yang menunjukkan pelakunya anta, ana. Akar katanya tawaba menjadi taba sesuai dengan kaidah 1 huruf siap poin 3. Polanya yaitu fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 79, artinya aku telah bertaubat. Penggalan ke-58, ilai, bentuknya yaitu huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-59, k, bentuknya yaitu kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-60, wa, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-61, inna, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-62, ya sukun, bentuknya yaitu kata ganti, artinya aku. Penggalan ke-63, mina, bentuknya yaitu huruf jar, asalnya yaitu min, karena bertemu dengan 2 sukun maka menjadi mina. Artinya termasuk. Penggalan ke-64, al-muslimina, bentuknya yaitu KBPA objek jamak. Cirinya, ciri kata benda, didahului oleh huruf jar, alif lam, dan mu. Ciri pelaku aktifnya yaitu mu, dan huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri objek jamaknya yaitu ya sukunna. Akar katanya salima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya musliman, pola kata benda tunggalnya muf'ilan, pola kata benda jamaknya muf'ilina. Ada di Mahmud Yunus halaman 177, artinya orang-orang yang berserah diri. Arti bagian kelima, penggalan dari 53 sampai dengan 64. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Arti surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dan melahirkannya dengan susah payah. Dan ibunya mengandungnya serta menyapihnya hingga 30 bulan lamanya. Hingga ketika dia telah sampai balik atau dewasa dan sampai 40 tahun umurnya, dia berdoa, "Ya Tuhanku, Engkau berikanlah aku petunjuk agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai anak cucuku. Sesungguhnya aku telah bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah presentasi tentang gramatika surat Al-Ahqaf ayat 15 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Sesungguhnya segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari keterbatasan kami sebagai manusia. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Mbak Pinky dan terima kasih tim GMM, Pak Muslim Kunanta dan kawan-kawan yang sudah menguraikan ayat dengan mumtaz. Mudah-mudahan Al-Quran makin terbenakkan di dalam hati kita. Acara yang Recording stopped. testimoni.
oleh tim GMM.